ujian, guncangan, hatta yaqular rasul, sampai berkatalah Rasul, bukan lagi sekedar manusia biasa, sampai berkatalah Rasul dan orang-orang beriman di antara mereka, ma'ahu, bersamanya, mata nasrullah. Soleh, akang perhatoskan, setidaknya jangan ngobrol. Kalau mendengarkan, siapa tahu ada 1-2 kata yang menyentuh ke hati. Kalau tidak mendengarkan, tidak ada satupun yang masuk, maka sayang waktunya. Sampai mana tadi? Sampai perhatoskan. Sampai Rasul dan orang-orang beriman bersamanya mengatakan, mata, kapan nasrullah, pertolongan Allah itu tiba, datang. Ala, maka ketahuilah sesungguhnya, gitu tak? Ala, artinya apa itu? Maka ketahuilah sesungguhnya, panjang ibu jadi 3 kata. Ala, inna, sesungguhnya, nasrullah, pertolongan Allah itu qarib, dekat. Dan akan datang ibu, Allah itu tidak akan menyelisihi janji-janjinya. Akan datang ibu, di ayat pertama, ketika akan teteh ibu mendeklarasikan, mengazamkan, mentekadkan bagi dirinya, bagi keluarganya, ya Allah, saya mau berubah. Wah, jadi Power Ranger gitu. Tidak, mau berubah. Maka jangan dikira hidup akan jadi mulus, bahagia, berbunga-bunga, tidak. Akan ada ujiannya. Dan ketika akan teteh ibu mendeklarasikan diri, saya ingin masuk ke dalam surga, jangan dikira hidupnya tidak akan terguncang, akan terguncang. Tapi ingat, janji Allah itu pasti akan ditepati. Ketika kita ditimpa ujian, ketika kita dihadapkan dengan berbagai guncangan, ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Paham akan ya? Dari situ masa berpikirnya. Maka selanjutnya ini harus kita perhatikan dalam setiap gerak gerik kehidupan kita sehari-hari. Akan teteh ibu contoh sederhana. Contoh sederhana, akan teteh ibu, saya bertekad nanti malam mau tahajud. Sudah dinyalakan alarmnya sampai 3 sesi. Setiap sesi berselang 15 menit. Ya, dengan suara yang paling nyaring. Betul tidak? Betul ya? Maka yang berhasil dia akan terbangun, tapi yang tidak berhasil dia akan kalah dengan kelopak matanya yang beratnya hanya beberapa gram, tapi terasa jadi bertonton ya, berat. Allahu Akbar, berat gitu ya, mau tahajud teh. Setelah matanya terbuka pun ujiannya masih ada, tiris. Betapa sederhana sekali ya ujian kita, tiris. Ketika tiris, ujian berikutnya adalah selimut nahaneut ya. Sehingga akhirnya rintangan-rintangan itu membuat kita terhalang dari suatu ibadah yang sudah kita tekadkan. Atau akan teteh ibu di sini yang belajar Al-Quran, tekad bismillah, abi hoyong tiasa ngaos
Yang BTQ. Ada yang BTQ? Cung, yang BTQ 1, 2, 3, 4. 4 orang saja? Ada berapa orang Ustaz? Ada 11 yang yang baru 2 jadi 13. Masya Allah. Siapa yang baru? Masya Allah. Siapa namanya teteh ibu? Dari mana asalnya? Allahu Akbar. Ini yang saya doakan. Kita kehilangan dari yang Ciparai. Alhamdulillah ibu di Ciparai ya. Mudah-mudahan nanti bisa semakin banyak ibu ya. Di Ciparai. Tetehnya dari mana? Oh, Masya Allah, ibu dan anak ngawas barengnya. Luar biasa. Hatur nuhun ibu sudah kesini. Maka ketika menemukan ujiannya kan teteh ibu, pilihan akan teteh ibu adalah berhenti, kemudian tidak selesai dengan tekad dan azamnya, atau terus menghadapi setiap ujian-ujian tersebut dengan memohon pertolongan dari Allah dan akan selesai. Teteh ibu, perhatikan. Wais. Hai. Wais ini begitu lahir tidak langsung lari-lari. Sieun abi ge ningali orok langsung lompatan. Cuma bisa nangis. Habis itu apa? Bisa tengkurap. Habis itu apa? Bisa ngorondang. Dan setiap fasenya akan ada ujiannya. Ya. Awalnya hanya telentang pasolok gitu. Kemudian mau tengkurap, mau nangkuban, karena berat ya orangnya. Satu telentang, satu nangkuban gitu. Wajahnya sudah merah, sudah merah. Kalau dia sedang flu mungkin keluar ingus-ingus naoge hanya untuk tengkurap. Tapi sama bayi dilewati tidak ujian itu dilewati. Sudah tengkurap, biasa naon? Cek orang Sunda mah, onggong gitu kan, namanya apa katanya? Onggong ini. Kemudian apa? Yang sering terjadi saat onggong, kepalanya disuntut. You know disuntut? Tah gitu disuntut. Nangis, berhenti, tidak, dilanjutkan. Fase berikutnya apa? Duduk. Setelah disuntut, ujian berikutnya adalah ngajengkang. Lihat bahwa setiap fase kehidupan, kalau kita mau naik kelas ada ujiannya. Pun sama akan teteh ibu yang belajar Al-Quran di sini. Ketahuilah, saat akan teteh ibu berusaha mengenal satu huruf di Iqra, terasa sulit, ada ujian yang lain. Menyebutkan huruf tersebut sesuai makharijul hurufnya itu berat. Ketahuilah kan teteh ibu yang sudah yang merasakan berat mengucapkan sesuai makharijul hurufnya, ada ujian yang lain. Bahwa la ta'manna dalam Al-Qur'an hanya ada satu ayat, kalau kita lupa dibacanya la ta'manna, udah gitu doang dan salah. Ada ayat-ayat goribah yang cuman di Al-Qur'an cuman 1, cuman 2 yang memang harus dihafal. Dan ketahuilah, menghafal ayat goribah tidak lebih susah daripada menghafal 1 juz. Dan menghafal 1 juz tidak lebih susah dari menghafal 2 juz. Lanjut seperti itu. Maka setiap ibadah akan teteh ibu yang direncanakan, diazamkan, ditekadkan, dikuatkan, akan ada ujiannya. Dan akan ada setan yang mengganggu, menggoda, membisikkan was-was ke dalam hati. Dan ketahuilah, godaan syaitan itu lemah. Abi naros, akan teteh ibu yang berpengalaman, ya berhasil menghadapi godaan syaitan, rasa malas. Ya, kamu nanti setelah halodo turun hujan. Biasanya nanti jadi cuma 5 orang, 10 orang yang hadir kalau musim hujan. Pertanyaan Abi, menghadapi rasa malas, perlu pakai senjata api itu? Nggak perlu. Perlu pakai baju perang tidak? Nggak perlu. Apa? Hanya tinggalkan rasa malas itu, selesai. Selesai. Godaan setan itu nggak ada apa-apanya, lemah. Kan kita ngelawan godaan setan itu kudu bikin pasukan gitunya,
lawan, itu setan menggoda, lawan. Enggak begitu. Lemah. Hanya bisikan, hanya was-was, hanya pikiran-pikiran negatif.